Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Jika kita mengetahui bahwa pasangan hidup kita telah mengikuti ajaran Syiah, apa yang harus kita lakukan? Apa hukumnya? Perbedaan kita dengan Syiah ini 5. Yang pertama, Syiah wajib mengimani imam 12. Sedangkan rukun iman kita 5. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Sedangkan dia ada rukun imannya lagi, beriman kepada imam yang ke 12 imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. 2, mereka mencaci maki sahabat Nabi. Karena kata mereka setelah Nabi meninggal itu mestinya penggantinya Sayyidina Ali. Lalu kata mereka Abu Bakar dengan Umar itu merampas khilafah Ali. Dan sahabat yang lain diam melihat kebatilan. Maka sahabat-sahabat Nabi itu kata mereka kafir. Yang ketiga, kata mereka ada Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Tebalnya 3 kali lipat daripada Quran ada kamu sekarang. Kenapa buktinya musabaqah tilawatil Quran mereka pakai Quran yang ada sekarang? Kata mereka, sebelum Imam Al-Qaim, mereka menunggu imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu katanya bersembunyi di Sirdab, di bukit di Irak, dalam terowongan. Itu mereka tunggu-tunggu, belum keluar lagi. Nanti kalau keluar imam yang ke-12 itu, dibawanya kitab yang asli, sementara yang asli itu datang, pakai aja yang KW ini dulu, kata dia. Yang keempat, mereka ada meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu, kalau di tengah orang ahlu sunnah, pura-pura dia ahlu sunnah. Kalau di sini banyak Muhammadiyah, pura-pura dia Muhammadiyah. Kalau di sini banyak Al-Wasliyah, pura-pura dia Al-Wasliyah. Kalau di sini banyak NU, pura-pura dia NU. Kalau di sini banyak ahlu sunnah, dia bilang Sunni. Kau ini Syiah apa Sunni? Aku Sunni. Kalau kebetulan banyak Syiah, kau sunnah apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan situ 50-50, kau sunnah apa Syiah? Aku Susi. Susi, sunnah Syiah. Yang kelima, mereka ini menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bagian dari akidah keyakinan. Mut'ah itu artinya enak. Mut'ah itu artinya nikmat. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi boleh nikah kontrak. Aku nikah mut'ah sama engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dengan mahar 50.000 tunai, sah. Dalam Islam tak boleh nikah mut'ah. Oleh sebab itu inilah perbedaan, 5 perbedaan menurut Syekh Ali Jum'ah, ulama besar. Kita berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada suami ibu atau istri bapak yang ikut golongan ini, ajak dia balik, bawa dia ke ketua MUI, bawa dia ke dokter Ardiansah Sekum MUI, supaya diceramahi dia, dibalikkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena tak mungkin bisa bersama. Antara NU Muhammadiyah masih bisa, antara Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah masih bisa, karena masih sama ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek, Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter, Avicenna. Karena orang barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rus. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomala. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu anak ibu di mana. SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi?
karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut, ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati, ke hati juga masuknya. Rasulullah seorang yang kaya, tapi mengapa umatnya tahu bahwa kehidupan beliau kekurangan dan kurang dan apa maksudnya? Nabi Muhammad itu kaya, tapi umatnya tahu bahwa beliau itu kekurangan, rumahnya kecil. Ceramah Ustaz Somad itu kontradiktif. Katanya Nabi Muhammad itu kaya, tapi rumahnya kecil. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada orang kaya, rumahnya kecil, apa kesimpulannya? Dia orang yang bersahaja, sederhana. Kalau bahasa kampungnya low profile. Tuh. Sebaliknya orang miskin tapi hidupnya mewah. Apa namanya itu? Kredit. Mewah. Bunyi klaksonnya kredit. Jadi Nabi Muhammad itu tidak kontradiktif dengan yang saya ceritakan. Dia hidup bersahaja. Sekarang saya sebutkan cerita bagaimana kehidupan dia bersahaja. Tahun kedua hijrah, dari Makkah pindah ke Madinah. Miskin, susah. Perang Badar. Terjadi perang Badar hari Jumat 17 Ramadan. Berapa dapat harta rampasan perang? 50 la taqillu an 50 alf dinarin zahabi. 50.000 keping uang dinar. Dihitung sekarang 2,5 miliar. 2,5 miliar duit di tangan. Datanglah anak. 50.000 keping. 50.000 keping, satu keping 4 juta. Satu keping 4,25 gram, 2,5 juta. Kali 52 juta, kali 5.000 keping 100 miliar. Nabi dapat jatah 5 humus. Humus 5 seperlima, 20%. Nabi punya jatah 20 miliar, 20 M. Malam itu datang Fatimah, ya Rasulullah, suamiku Ali susah, anakku kecil-kecil, aku tidak bisa mengadon tepung gandum, kasihlah aku pembantu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sebelum tidur kau baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Bersahaja. Tak diberikannya anaknya kelebihan karena dia ingin mendidik. Jadi jangan katakan Nabi miskin, jangan katakan Nabi kaya raya dengan penuh kemewahan, katakan dia Nabi yang bersahaja. Piring emas haram, gelas emas haram. Kita di An-Nur ini termasuk yang bersahaja. Gelas tak ada, teh manis tak ada. Bukan berarti An-Nur miskin lah. Bersahaja. Kaya, tapi kita bersahaja. Sanggup Anda? Bukan tak sanggup. Ustaz ini nyindir-nyindir. Nah, saya termasuk penceramah yang tak pandai menyindir. Kalau selama saya ceramah tadi ada bapak ibu yang tersinggung, saya tidak menyindir. Dan hati-hati, di beberapa tempat saya ceramah ada yang tersinggung, selesai itu mati dia langsung. Dalam Al-Quran kata malaikat itu dibuat jamak. Apakah menunjukkan malaikat itu perempuan? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim tidak digunakan untuk muannas saja, digunakan untuk benda, digunakan untuk orang, digunakan untuk, jadi tidak selamanya jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Maka kalau na'at man'ut
ada digunakan di sana sifat mausufnya jamak muannas salim, itu tidak automatically serta merta bahwa dia untuk perempuan menurut data bahasa Arab. Malaikat tidak perempuan. Yang mengatakan malaikat perempuan itu orang musyrik jahiliyah. Tuhan dua, ada Tuhan laki-laki, Tuhan perempuan. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Lata perempuan, laki-lakinya Allah. Uzza perempuan, laki-lakinya Aziz. Manat perempuan, laki-lakinya Manan. Kata mereka ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Nikah Tuhan laki-laki sama perempuan, lahir malaikat. Itulah anak-anak perempuan. Anak laki-lakinya Nabi, anak perempuannya malaikat. Batil. Maka turun ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, membantah argumen musyrik. Kata mereka banatullah, malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Tak betul. Apa hukumnya kredit mobil, motor, elektronik? Jika haram, kredit seperti apa yang boleh? Tengok baik-baik. Ini ceritanya agak panjang sedikit. Ini bank syariah. Ini dealer mobil. Ini orang yang mau beli mobil. Sekarang dia datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Selamat pagi Bapak. Dia tak mau pergi assalamualaikum. Selamat pagi. Saya mau minjam duit, mau beli mobil. Berapa? 200. Nih 200. Bayar 220 ya. Riba. Duit dengan duit riba. Bank syariah sama aja tuh Pak Ustaz. Bedanya di sana masuknya pakai assalamualaikum. Akadnya pakai bismillah. Ini orang jahil bin bahlul bin goblok. Datanglah kawan saya ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau pinjam duit. Untuk apa Pak? Beli mobil. Kami tidak melayani peminjaman uang karena ini riba Pak. Mobilnya mobil apa Pak? Mobil merek ini. Berapa? 200 juta. Mobil itu kami beli Pak. Dibeli mereka lah mobil itu. Cash. Sekarang mobil menjadi milik dia. Barulah si pembeli membeli mobil itu dengan cara cicil. Jadi akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Perhatikan akadnya baik-baik. Maka akadnya uang dengan barang. Pernahkah sahabat Nabi dulu membeli barang secara cicil? Ya, buka kitab Sahih Bukhari. Apa yang mereka beli? Barirah. Barirah itu apa? Orang. Karena zaman dulu bisa membeli budak. Dibelinya budak namanya Barirah, dicicilnya berapa lama? 9 tahun baru lunas. Lunas 9 tahun dengan cara cicil. Buka hadisnya. Kami tak punya bukunya, sudah saya tuliskan. Somat Moroko kredit enter. Tengok. Barang dengan uang boleh, barang dengan uang boleh, uang dengan uang riba. Pak Ustadz, jika kita melaksanakan puasa bulan Syawal, apakah kita mesti mengganti dulu puasa yang tinggal di Ramadan? Afdalnya begitu. Jadi ibu yang potong tinggal 7 hari, nanti ibu qadha dulu 7, sesudah diqadha 7 baru puasa 6. Jadi kami Pak Ustadz puasanya 7 tambah 6. 7 tambah 6 3 boleh. Habislah kuih uang tuh. Kalau cito afdal, yang afdal qadha dulu baru puasa 6. Tapi kalau cerita jawaz boleh. Nanti ibu panjang umur sehat badan pergi ke Mesir dengan Ustadz Riki insyaallah. Amin. Nanti dibawa Ustadz Riki ziarah ke makam Imam Syafi'i. Di samping makam Imam Syafi'i kok ada imam besar mazhab Syafi'i, namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari kok berfatwa, siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, maka inyo dapat pahala puasa sunat Syawal. Ustadznya lah bahasa Melayu, kami tidak paham. Siapa yang puasa qadha di bulan Syawal? Untuk puasa sunat sing 1 2 3 4 5 6 7 iki puasa sunat. Nggih, ngertos ya, nggih? Jadi siapa yang berpuasa qadha di bulan Syawal, niatnya niat qadha, maka otomatis dapat pahala puasa sun. Memang pengalaman ampuh. Puasa 6 kok ringan, tapi godaannya luar biasa.
Ambo puasa 6 lah, puasa 6. Khutbah di Masjid Darul Abror komplek DPR. Wapi puasa. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wapi dia awak lapar kan? Selesai turun ke bawah, datang jemaah. Ustaz, apa Pak? Ada apa Pak? Kita singgah ke Pondok Baung sebentar. Dalam hati ambo, pas Ustaz sedang tak puasa, tak ada tawaran. Pas sedang puasa. Waktu itu masih mengajar di UIN. Puasa hari berikutnya. Hari Senin, hari Selasa, puasa. Datang ibu-ibu pegawai di Usuluddin. Ustaz, nasi kotak udah siap. Yang puasa sunat nih, bedanya puasa wajib tak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunat, faman syaa falyuftir. Siapa ingin membatalkan, boleh membatalkan. Jadi kalau awak sedang bertamu ke rumah orang, sedang puasa, Ustaz makan, boleh dibatalkan kalau awak puasa sunat. Jadi Ustaz kalau bertamu ke rumah kami, Ustaz batalkan. Aku tengok dulu lauknya aku. Kalau nasi kotak tergolek-golek ayam. Tapi kalau daun ubi tumbuh, pakai sambal belacan, ikan asin gembung, tak usahlah sama meniti alien. Nah inilah, jadi jangan awak tersinggung nanti kalau datang tamu awak tidak mau makan. Silakan makan ya Pak, dia bilang saya sedang puasa. Alah, baru ngaji 2 kali, itu pun online. Ya sudah mau puasa, itulah bilang saya kalau ada tamu datang ke rumah saja makan tak mau. Bapak makan, puasa Pak Ustaz, minum, alhamdulillah tak habis dulu aku. Nah, jadi begitu juga kalau kita bertamu ke rumah orang, tuan rumah tak mau makan, bertamulah saya ke Kudus, Jawa Tengah. Disiapkannya makanan di atas meja makan, kami pun makan. Yang tuan rumah tak makan, Bapak nggak makan, puasa Pak Ustaz. Loh, wis pirang-pirang dina lagi puasa nih. Udah lama Pak puasa? Ya 2 tahun, 20 tahun puasa. Bukan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud makan sehari, buka sehari, makan sehari. Puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sepanjang tahun. Sudah 20 tahun tak batal puasa. Kaya raya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, duitnya besar. Berkat dia berpuasa sunat tadi. Jadi puasa sunat ini sangat bagus. Makanya jangan sampai kita tinggal puasa sunat. Saya memang puasa sunat ini saya laksanakan supaya jangan hanya berceramah saja. Tapi kadang saya malu juga di beberapa tempat. Ceramahlah di Medan. Pas kami sedang makan, ada Kapolsek. Pak Kapolsek tak makan, sedang puasa sunat Pak Ustaz. Itu pukulan. Awak yang selama ikut ceramah lah, puasa sunat, terus makan. Tapi untung ada alasan. Ustaz tak puasa, saya musafir. Untung musafir. Maka saya kalau tidak musafir di rumah, cuma kadang pas di rumah banyak pula tamu. Awak segan menyuruh orang makan, awak tak makan. Coba saya jelaskan, Bapak Ibu tamu jangan tersinggung. Kalian makanlah. Aku memang puasa. Karena aku kan berceramah. Aku suruh orang puasa, aku tidak. Jadi kalian maklumlah. Ya kami maklum puasa. Jatah Ustaz ini kami habiskan. Apa hukumnya mengidolakan orang kafir seperti pemain bola namanya tak saya sebut? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau hati kita cinta suka sama dia, doakan dia supaya dapat hidayah. Dalilnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah. Sedangkan orang yang menyerang Nabi, musuh Nabi, didoakannya. Apalagi orang yang tak menyerang kita. Kita senang permainannya, kita senang gocek bolanya, maka doakan dia dapat hidayah. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi kalau sudah terlampau cinta, nanti semuanya kita ikut. Pertama tatonya kita ikut, lama-lama celana pendeknya kita ikut, lama-lama antingnya kita ikut, lama-lama keyakinannya pun kita akan ikut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka hati-hati tentang ketertarikan hati. Maka tidak boleh hati ini lebih mencintai. Puncak cinta kita adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cinta akan berakhir. Al-akhirlah, orang-orang yang berkasih sayang di dunia
ba'dhum li ba'din adu, nanti di akhirat akan menjadi musuh, illal muttaqun, kecuali orang yang takwa kepada Allah. Habibaka haunamma, cintalah secukupnya, asa ayyakuna baghidaka yaumamma, boleh jadi yang kau cinta hari ini menjadi musuh besok pagi. Abghid baghidaka haunamma, bencilah secukupnya, asa ayyakuna habibaka yaumamma, boleh jadi benci yang terlampau berubah menjadi cinta. Kalau benci jangan terlampau benci, kalau cinta jangan terlampau cinta, kecuali cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya orang yang telah melanggar sumpah atas nama Allah? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, kalau ada orang melanggar sumpah, maka cara menebusnya 3. Yang pertama, it'amu asharati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kasih 10 pakaian orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup faman yajid, siapa yang tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kalau bapak ini bersumpah sampai mati mah nggak akan nikah lagi. Nah, puasa dia 3 hari selesai. Jadi saya ketemu sama bapak-bapak, Ustadz, aku dulu Pak Ustadz sudah bersumpah aku sama biniku, aku tak akan, walaupun kau mati meninggal dunia, aku tak akan nikah lagi sampai mati. Terus ini istri bapak, iya 3 hari dia meninggal, nampakku yang lain. Tapi bapak udah bersumpah puasa aku 3 hari gitu. Hati-hati, mohon maaf Pak, aku bukakan pula ceritanya. Akhirnya kartu bapak tak bisa lagi dipakai kan. Itulah baiknya saya sama ibu-ibu. Apakah ada taubat bagi orang yang telah melanggar sumpah itu Pak Ustadz? Dia sudah memain-mainkan nama Allah, maka menebus sumpah itu hanyalah sekedar menebus perbuatannya, tapi perbuatan dia. Salah satu la yanzurullahu ilaihim, ada 3 orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang. Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, ini ku jual modal aja nih, demi Allah. Mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jalan 4 kali. Tak ada orang jual modal, pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong, mau melakukan barang, itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat. Apalagi yang bersumpah-sumpah itu, pakai Quran pula itu di atas. Saya bersumpah akan menjadi PNS, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bersedia 3 hari tempat sana, balik ngurus surat pindah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang sudah bersumpah nih taubatnya diterima Allah SWT. Banyak juga. Yang udah berlalu apa boleh buat? Illa man taba, kalau dia bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, taubat nasuha, beriman dengan baik, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka semua yang buruk-buruk, dosa-dosa yang jelek-jelek dulu, insya Allah diganti Allah dengan yang baik-baik. Taubat, mandi taubat, macam mandi wajib, basah semuanya. Kalau tak ada air, keran mati listrik, pergi ke Sungai Deli, terjun situ. Insya Allah kalau dapat yang dalam itu bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Setelah itu sembahyang sunat-sunat taubat, usolli sunnatat taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, iftitah, habis itu Fatihah, habis itu ayat terserah. Apa terserah ayatnya? Qul huwallahu ahad, kata malaikat. Kau sembahyang taubat pun qul huwallah juga. Panjanglah sedikit. Bagaimana keadaan orang yang melanggar sumpah jika dia meninggal sebelum taubat Pak Ustadz? Orang yang mati berdosa, dalam keadaan membawa dosa, mati dia, maka dia masuk neraka dulu singgah. Dicuci, diobok-obok dulu neraka. Panas neraka itu Pak Ustadz, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala.
Berapa derajat tuh Pak Ustaz? Udah begitu panasnya kau tanya juga lagi derajat? Ya belum ka'baihi, sampai ke mata kaki, yaghli bihadi mauhu. Hadis riwayat Bukhari, mendidih otak di kepala. Makanya selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah semua yang hadir ini masuk surga, tak singgah di neraka. Bagaimana pandangan Ustaz ketika seorang pemimpin bertutur kata tak santun, tak bertata krama kepada bawahannya, padahal hakikatnya seorang pemimpin itu harusnya bisa menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya. Kalau kita tak suka, saya kebetulan tidak pimpinan, tapi dulu pernah juga jadi dosen. Satu semester itu kadang 10 kelas. Satu kelas itu isinya 30 orang. Jadi saya memimpin 300 orang. Jadi saya sampaikan di pertemuan pertama, adik-adik mahasiswa sekalian, saya ini orangnya tak suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, caci maki, sumpah serapah. Saya punya aturan-aturan, nilai saya ambil 40% dari mid semester, 40% dari UAS, ujian akhir semester. Ini saya bagi ada 13 makalah. Pertemuan pertama tatap muka, perkenalan, orientasi. Pertemuan nanti berikutnya adalah presentasi makalah. Kalau kalian sedang tidak mood, sedang malas, jangan datang ke kampus, karena aku tak bisa menengok kalian main-main di dalam, main HP. Nah, saya kasih tahu, kalau kalian tak siap makalah, jangan kalian datang. Kalian buat izin, kalian bisa telepon saya, bisa kirim WhatsApp saya. Nah, kita kasih tahu dari awal. Kita yang paling tahu tentang diri kita, apa yang membuat kita marah. Kalau kita pula mau mengasih tahu dia, kasih tahu dengan baik. Jangan kita marah kepada ini, kita lampiaskan ke sini. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik. Pimpinan juga tak bisa marah-marah. Apa titel Bapak tuh? Mudah marah. Nah, oleh sebab itu maka, tapi pemimpin tak boleh pula tak marah. Karena kalau pemimpin tak ada marah, makanya ada punishment, ada hukuman, ada SP1, ada SP2, ada SP3. Mesti ada ketegasan, mesti ada disiplin. Saya tak suka juga setelah pengajian ini, terserah kalian lah, mau kerja kerja, aku udah kuserahkan semua pada Allah. Tak betul. Ya, jadi sebetulnya Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tak pernah marah. Nabi pernah marah, naik dia ke atas mimbar, merah wajahnya, merah matanya, marah dia. Jadi Nabi itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Salam dia, assalamualaikum warahmatullah. Ditengoknya banyak yang tak sholat berjamaah, marah Nabi. La uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka yang tak sholat ke masjid. Gitu Nabi. Marah. Mana mungkin bakar gitu ucapannya tak marah. Siapa yang tak ke masjid ku bakar. Marah. Cuman marah pada tempatnya. Ini banyak orang sekarang kan tak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Lawan dari adil zalim. Jadi kalau kita marah-marah aja sama orang, itu zalim. Bermasalah di rumah, marah ke security. Itu zalim. Apa pula aku yang salah ke security? Awas kau kutuntut di ekran sini. Apa hukumnya kurban atas nama kelompok lebih dari 40 orang? Apakah nilainya jatuh kepada sedekah atau kurban? Kurban yang paling level paling bawah, ini namanya kurban kelas ekonomi. Level paling bawah betul. Satu rumah, satu kambing. Itu level paling bawah. Satu rumah, satu kambing. Lakinya, bininya, anaknya, menantunya, atuknya, neneknya, cucunya, kebetulan hidup serumah tuh. Dipotongnya lah satu kambing. Satu kambing untuk satu rumah. Itulah kurban level paling bawah. Level yang di atas, 7 orang untuk satu lembu atau satu unta. Dalilnya Nabi bersama para sahabat menyembelih pada tahun Hudaybiyah. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyata. Kami pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah memotong 1 ekor onta untuk 7 orang. Karena tempat kita tak ada onta, 1 kambing. Di Kabupaten Kampar 1 kobau. Paling bawah. Ini yang atas VIP. Yang paling atas, ini yang paling hebat kurban. Kurban Nabi Muhammad SAW tahun Haji Wada. Waktu Nabi Haji Wada, dipotong Nabi 63 ekor sendiri. Dilanjutkan Sayyidina Ali 37. 63 tambah 37, 100 ekor onta sendirian. Level paling bawah
level pertengahan, level paling tinggi. Di antara 3 level tadi, adakah 40 orang satu kambing? Tak ada. Jadi kalau gitu level mana lah ini? Jadi Bapak Ibu wali murid, wali kelas, di kelas itu ada 40 anak siswa, maka anak-anak ini berkumpul duit 100.000, 200.000, lalu diserahkannya ke kepala, ke guru. Kami untuk kurban. Maka anak-anak itu bersedekah duit. Tapi waktu memotongkan kurbannya atas nama 1 orang. Atas nama siapa? Wali kelas. Jadi sekolah-sekolah yang menganjurkan siswa-siswa mengumpul duit untuk berkurban, jangan kaburkan pemahaman kurban pada mereka. Kalian bersedekah patungan 1 ekor kambing, diserahkan ke guru, nanti waktu disembelih atas nama 1 orang si guru tadi. Anak-anak itu bersedekah, gurunya berkurban. Jelas? Insya Allah jelas. Kalau ada yang nyebut tak jelas berarti poka. Jelas, mikrofonnya mantap. Itulah tentang penjelasan kurban. Jangan robah, jangan rusak, jangan buat syariat sendiri. Karena ada tuntunannya. Sedangkan main bola aja ada tuntunannya. Goal outside ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW masalah ibadah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah beramal soleh.